Topeng Grieving Soul yang menutupi wajah Cry membuatnya tampak seperti bayangan gelap yang sengaja mengintai markas bandit. Citri benar-benar percaya bahwa Cry sedang melakukan operasi rahasia untuk memberantas mereka. Anggapan itu membuatnya yakin, rencananya tidak lagi ia jalankan sendirian. Ia mengira Cry sudah lebih dulu membaca jejak langkahnya, lalu turun tangan demi mendukung penyelidikannya. Tanpa ragu, Citri mengeluarkan hasil eksperimen terbarunya, slime versi 1.0. Namun, benda itu sama sekali tidak menyerupai slime pada umumnya. Alih-alih berbentuk gumpalan hidup yang bisa bergerak lincah, yang keluar hanyalah cairan pekat berwarna ungu, seperti jeli busuk yang tidak memiliki nyawa. Hanya massa lengket yang mampu mengikat dan menjerat, bukan makhluk hidup. Dulu, Citri pernah bercerita pada Cry bahwa eksperimen ini belum sempurna. Ia masih kekurangan satu material penting yang bisa memberi kehidupan pada gumpalan itu. Dan untuk mencarinya, ia menyelidiki sebuah organisasi besar yang diyakini menyimpan pengetahuan kuno tentang monster buatan. Hingga hari itu, slime ciptaannya baru sebatas alat kasar, menangkap hidup-hidup tanpa bisa membunuh. Namun, justru itulah yang dibutuhkan malam ini. Slime pekat itu menelan tubuh bandit tanpa perlawanan berarti. Dari 10 orang, 7 langsung terjebak dalam belitan lengket yang tak bisa mereka lepaskan. 1 berhasil kabur terbirit-birit ke arah jalan utama, sedangkan 2 lainnya lolos dari jeratan dan berlari lurus menuju Cry dengan pedang terhunus. Cry nyaris tak bergerak. Ia sudah bersiap menerima tebasan mereka, berharap keberuntungan masih berpihak padanya. Namun, nasib kembali mengubah arah pertempuran. Tepat ketika 2 bandit yang tersisa berusaha mendekat ke arahnya dengan niat membunuh, bayangan lain melompat dari atap bangunan di atas lorong. Tubuh ramping seorang gadis menghantam keras. Tendangan melayang mengenai dada bandit pertama, lalu menghantam wajah bandit kedua. Keduanya terhempas ke dinding batu dengan suara berdebam, langsung tak sadarkan diri. Kehadiran itu tak asing bagi Cry. Rambut panjang, gerakan cepat, dan kekuatan brutal yang bercampur dengan keluasan. Tidak mungkin salah. Liz Smart, anggota lain dari Grieving Soul, kini berdiri di hadapannya dengan napas stabil, seolah melompat dari atap hanyalah hal biasa. Liz pun mendarat ringan, seperti harimau yang baru saja menerkam mangsanya. Matanya langsung menatap Cry dengan kesal, meski ada secercah lega di sana. Ia mengatakan bahwa sejak tadi menunggu di markas, namun Cry tak kunjung pulang. Padahal ia hanya bilang ingin keluar sebentar untuk melihat relik. Karena khawatir, Liz pun mencarinya. Melacak jejaknya menggunakan penciuman tajam yang selalu ia banggakan. Dan alhasil, ia menemukan Cry dalam kondisi nyaris terkepung bandit. Gara-gara itu, Liz pun jadi salah paham. Dia pikir Cry sengaja pulang terlambat karena ingin bertarung melawan pasukan para bandit lebih dulu. Sedangkan di sisi lain, bagi Citri, rangkaian peristiwa ini memperkuat keyakinannya. Ia mengira kemunculan Liz hanyalah bagian lain dari rencana rahasia Cry, seolah semua ini sudah disusun sejak awal. Padahal kenyataannya jauh di luar pemikiran mereka. Hanya Cry yang tahu kebenaran sebenarnya. Ia tidak merencanakan apapun. Semua yang terjadi hanyalah keberuntungan, salah paham, dan kebetulan. Namun di balik topengnya, ia terlalu malas untuk menjelaskan. Maka ia memilih diam, membiarkan kesalahpahaman itu tumbuh liar dalam pikiran kedua rekannya. Dan malam itu, lorong gelap yang sebelumnya hanya berisi jeritan bandit, kini menjadi panggung salah paham yang nyaris mustahil diperbaiki. Namun, malam itu masih belum selesai menjeratnya. Kekacauan di lorong gelap hanyalah awal, sebab dari titik itulah kesalahpahaman tentang dirinya semakin dalam, menjebak Cry lebih jauh dalam peran yang sama sekali tidak pernah ia pilih. Liz, yang tadi sudah menjatuhkan 2 bandit dengan tendangan brutal, langsung berbalik dengan tatapan menyala. Ia ingin mengejar 1 bandit yang sempat melarikan diri. Keyakinannya penuh bahwa membiarkan seorang lolos hanya akan menimbulkan masalah lebih besar. Namun langkahnya tertahan ketika Cry mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Bagi Liz, itu terasa seperti perintah penuh strategi. Ia menafsirkan sikap Cry sebagai rencana jenius, membiarkan 1 orang kembali ke kelompoknya, membawa kabar buruk tentang bagaimana mereka telah dihancurkan dalam sekejap. Dengan begitu, teror akan menyebar di antara sisa pasukan bandit,
membuat mereka gentar dan tidak berani lagi menampakkan diri di area ini. Menurutnya, hanya seorang pemimpin yang tenang dan penuh perhitungan yang mampu mengambil keputusan seperti itu. Padahal, bagi Cray, alasannya sederhana. Ia malas. Mengejar bandit di lorong sempit dan gelap hanyalah pekerjaan merepotkan. Selain itu, suara perkelahian tadi sudah cukup berisik. Para ksatria kota bisa saja datang kapan saja. Dan jika mereka tertangkap basah, situasinya akan jauh lebih rumit. Sitri pun ikut menatapnya dengan kekaguman yang salah arah. Ia mengira Cray sengaja menyusun strategi intelijen tingkat tinggi, melepaskan satu musuh agar ketakutan menyebar lebih luas. Bagi Sitri, itu bukan sekadar pertempuran, melainkan operasi rahasia yang direncanakan dengan penuh kecerdikan. Sementara itu, Cray hanya merasa ingin cepat-cepat pulang tidur. Ia kemudian menyuruh Sitri untuk melepaskan para bandit yang masih terjebak dalam slime ungu. Dengan enggan, Sitri mengendurkan ikatan slime, membiarkan tubuh para bandit terhempas ke tanah, penuh lendir dan tak berdaya. Liz segera bergerak lincah, mengikat mereka dengan tali kasar yang selalu ia bawa. Dengan cepat, 7 bandit itu tergeletak tak berdaya, terikat rapi seperti karung berisi daging. Cray hanya mendengus pelan, tidak yakin apakah semua ini benar-benar keputusan bijak, tapi ia tidak punya tenaga untuk membantah lebih jauh. Tanpa membuang waktu, ketiganya memilih pergi dari lorong itu, menyelinap kembali ke jalanan kota sebelum pasukan ksatria muncul. Beberapa saat kemudian, benar saja, para ksatria kota tiba, mendapati pemandangan aneh. Sekelompok bandit terkenal sudah terikat tak berdaya. Tubuh mereka lengket oleh cairan ungu misterius. Tak ada tanda siapapun yang bertanggung jawab. Hanya bisikan samar dari para saksi yang melihat sosok bertopeng dan 2 gadis misterius sebelumnya. Dan sejak saat itu, rumor baru mulai beredar di Zebruddia tentang sebuah kelompok bayangan bertopeng yang memburu para bandit dan penjahat, meninggalkan mereka dalam keadaan terikat tanpa pernah menampakkan diri. Sebuah legenda baru yang lahir dari salah paham, dan semua itu berawal dari keputusan asal-asalan seorang remaja bernama Cray Andre. Singkat cerita, setelah 10 menit berlalu, Cray akhirnya kembali ke markas mereka, sebuah penginapan tua dekat gerbang Zebruddia yang sudah lama menjadi tempat singgah tetap bagi Grieving Soul. Ia datang bukan hanya dengan tubuh lelah, tetapi juga dengan seorang gadis kecil bernama Tino Shade yang kini berjalan di sisinya. Bagi anggota parti lainnya, kedatangan Cray malam itu menghadirkan kejutan. Tidak hanya karena ia pulang lebih larut dari biasanya, tetapi juga karena ia membawa seorang anak perempuan. Dengan santai, seolah hal itu adalah hal paling biasa di dunia, Cray memperkenalkan Tino kepada mereka semua. Ia menjelaskan pertemuan mereka pada siang hari, tentang gadis kecil yang datang ke ibu kota melalui program transmigrasi, tentang bagaimana ia menemukannya sendirian di jalanan, dan mengapa ia memutuskan untuk menemaninya. Namun, Cray dengan sengaja tidak menceritakan bagian paling berbahaya dari malam itu. Ia tidak menyinggung soal lorong gelap, bandit mabuk, apalagi kemunculan Sitri dan Liz. Bagi Cray, menjelaskan detail itu hanya akan menimbulkan pertanyaan panjang dan merepotkan. Ia hanya ingin malam segera berakhir. Tetapi justru karena itulah, kesalahpahaman baru mulai tumbuh. Para anggota Grieving Soul mendengar ceritanya dan menyimpulkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka yakin Cray berhasil menemukan jejak para bandit, lalu melakukan operasi rahasia untuk mengalahkan mereka. Bagi mereka, tidak ada penjelasan lain selain kecerdikan dan insting seorang jenius. Cray ingin membantah. Ia ingin mengatakan bahwa semua itu hanyalah kebetulan, bahwa ia bahkan tidak pernah berniat berburu bandit. Namun setiap kali kata-kata hampir keluar dari bibirnya, ia menahan diri. Ia sadar jika ia salah bicara, kesalahpahaman justru bisa semakin rumit. Maka ia memilih jalan paling mudah, diam. Sayangnya, diam itu justru membuka ruang baru. Tino dengan suara kecil namun penuh semangat mulai bercerita kepada semua orang. Ia mengulang kembali kata-kata yang pernah ia dengar dari Cray di lorong malam itu, bahwa ia tidak akan mundur, bahwa ia berniat membunuh para bandit meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi tidak berhenti di sana. Tino menambahkan detail demi detail yang semakin dramatis, mengubah ucapan singkat Cray menjadi pidato heroik.
Dalam ceritanya, Cry digambarkan berdiri sendirian di tengah lorong gelap, menantang segerombolan bandit bersenjata tanpa sedikit pun gentar. Ia disebut mengucapkan janji bahwa darahnya akan menjadi pengorbanan terakhir dan tidak ada satupun anak kecil yang akan dibiarkan menjadi korban kejam bandit. Tino bahkan menambahkan seolah Cry memiliki tatapan mata tajam penuh api, memandang para penjahat itu dengan aura menggetarkan yang membuat mereka gemetar sebelum pertempuran dimulai. Dan seolah belum cukup, Tino melanjutkan kisahnya dengan bumbu tambahan yang semakin liar. Ia menggambarkan Cry berhasil menangkis serangan pedang dengan tangan kosong, bahwa ia menipu musuh dengan kecerdikan yang mustahil, bahkan bahwa ia sudah merencanakan seluruh pertempuran itu sejak awal sebagai bagian dari strategi besar untuk melumpuhkan jaringan bandit di Zerbrudia. Para anggota Grieving Soul mendengarkan dengan mulut terbuka. Bagi mereka, cerita Tino terdengar begitu meyakinkan, meskipun nyatanya penuh dengan imajinasi dan kepolosan seorang anak kecil. Semakin Tino berbicara, semakin dalam keyakinan mereka bahwa Cry adalah seorang pemimpin sejati, seorang jenius yang menyembunyikan kekuatannya di balik sikap malas dan acuh tak acuh. Kebenaran yang sederhana bahwa Cry hanyalah pemuda malas yang kebetulan terseret keadaan, hilang sama sekali di tengah gelombang salah paham, dan semakin ia memilih diam, semakin besar legenda yang terbentuk di sekelilingnya. Dari malam penuh salah paham itulah, hubungan Tino dengan para anggota Grieving Soul perlahan mulai terjalin. Bagi seorang gadis kecil yang baru tiba di ibu kota tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa pendamping, keberadaan mereka terasa seperti cahaya hangat yang memeluk di tengah dinginnya Zerbrudia. Pada awalnya, Tino sama sekali tidak menyadari bahwa orang-orang yang ia kagumi itu adalah hunter. Ia hanya melihat mereka sebagai kelompok orang yang ramah, aneh, namun selalu melindungi satu sama lain. Namun seiring berjalannya hari, rahasia kecil itu tidak bisa terus tersembunyi. Dalam seminggu kebersamaan, Tino menyaksikan kekuatan dan kehebatan mereka secara langsung, meski hanya dalam potongan-potongan kecil keseharian. Ia mulai melihat bagaimana mereka melatih tubuh, bagaimana mereka mendiskusikan misi, dan bagaimana aura berbeda terpancar dari setiap gerakan mereka. Perlahan-lahan, rasa kagum tumbuh menjadi tekad. Tino, yang sebelumnya hanya ingin bertahan hidup di ibu kota, kini menaruh cita-cita baru. Ia ingin menjadi hunter. Bagi dirinya yang masih berusia 10 tahun, keputusan itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah pengakuan bahwa ia ingin berjalan di jalur yang sama dengan orang-orang yang ia anggap sebagai pahlawan. Di matanya, Grieving Soul bukan sekadar party hunter level 4. Mereka adalah teladan, perwujudan dari kekuatan dan keberanian. Rasa kagum itu pada akhirnya bermuara pada Cry. Tino melihatnya sebagai pusat dari semua kejadian, pemuda misterius yang berani menantang bandit, yang dengan tenang menghadapi bahaya, dan yang tanpa ragu menolong gadis kecil tak berdaya. Dalam kepolosannya, Tino menganggap Cry sebagai yang terhebat di antara mereka semua. Maka suatu sore, ia memberanikan diri untuk meminta sesuatu yang besar. Ia ingin Cry menjadi mentornya. Ia ingin diajari segalanya, dari cara bertarung, cara berpikir, hingga cara bertahan hidup. Bagi Cry, permintaan itu terdengar seperti beban yang terlalu berat. Ia tidak pernah menyukai tanggung jawab besar, apalagi menjadi panutan. Hanya mendengar kata guru saja sudah membuatnya lelah. Karena itu, dengan cara halus ia menolak keinginan Tino, tetapi ia tidak membiarkannya begitu saja. Ia tahu semangat dalam diri gadis itu tidak boleh dipadamkan, maka ia memberikan saran. Untuk sementara, Tino harus belajar hal-hal dasar terlebih dahulu. Ada 3 fondasi utama yang harus dikuasai setiap pemula: ilmu alkemis sebagai penopang, ilmu berpedang sebagai pertahanan diri, dan dasar-dasar kelas scout untuk bisa bertahan hidup di dunia luas. 3 jalur itu, jika dipelajari dengan tekun, akan membuka pintu bagi masa depan apapun yang kelak Tino pilih. Namun, karena ia sendiri tidak mau menjadi mentor, Cry menunjuk seseorang yang lebih tepat. Tino akan berlatih bersama Citri Smart, alkemis jenius yang penuh dengan eksperimen berbahaya, namun memiliki pengetahuan yang tak tertandingi. Meski keputusan itu sempat mengecewakan Tino, karena ia ingin belajar langsung dari sosok yang ia kagumi. Pada akhirnya ia menerimanya. Dalam hatinya, Tino percaya bahwa setiap saran dari Cry
pasti memiliki alasan besar di baliknya. Mulai saat itu, Tino resmi tinggal bersama anggota Grieving Soul. Ia bukan bagian dari party, melainkan hanya seorang trainee, bocah magang yang menumpang belajar sambil membantu pekerjaan kecil sehari-hari. Namun, bagi Tino, itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa berada di antara para idola yang ingin ia tiru. Dan dengan keputusan itu pula, terjawab sudah siapa mentor pertamanya. Bukan Liz Smart, sang scout petarung garis depan yang ganas, melainkan Citri Smart, gadis jenius dengan eksperimen-eksperimen aneh yang penuh misteri. Dari titik itulah, kisah latihan pertama Citri bersama Tino pun dimulai. Tapi, tentu saja, itu adalah cerita untuk lain waktu. Itulah kisah lengkap tentang awal pertemuan Tino Shade dengan party Grieving Soul, sebuah titik kecil yang kelak mengubah jalan hidupnya selamanya. Bagi sebagian orang, kisah ini mungkin terasa familiar. Mereka yang sudah menonton adaptasi animenya pasti akan mengenali alur serupa, khususnya di episode ketiga pada bagian ending. Hanya saja, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara anime dan novel. Di anime, seluruh anggota Grieving Soul muncul bersamaan untuk menyelamatkan Tino. Momen itu digambarkan lebih sederhana dan berfokus pada kerja sama tim. Sedangkan di novel, unsur salah paham jauh lebih kental. Cry datang seorang diri, lalu secara kebetulan Citri dan Liz muncul tepat pada waktunya. Kehadiran mereka bukan hasil strategi, melainkan serangkaian kebetulan yang akhirnya terlihat seperti rencana brilian di mata orang lain. Perbedaan lain tampak pada setting waktu. Versi anime menampilkan suasana sore hari, sementara novel menegaskannya sebagai malam penuh bayangan, menambah kesan mencekam pada penyelamatan itu. Namun, benang merahnya tetap sama. Tino adalah seorang gadis desa yang datang ke kota Zerbrudia lewat program transmigrasi, hanya untuk jatuh ke tangan bandit yang berniat menjualnya sebagai budak. Dan di tengah gelapnya nasib, ia bertemu dengan Cry Andre dan party Grieving Soul, sosok-sosok yang baginya terlihat begitu kuat, begitu mengagumkan, hingga menyalakan tekad dalam dirinya. Mulai dari saat itulah, Tino bermimpi untuk menjadi seperti mereka.